Dengan saya Firman dari Gudang Kamera Surabaya. Nah, sore hari ini kita akan membedah perbedaan antara 50 mili L series f1,2 dengan 50 mili f1,4 USM. Nah, oke, kita sekarang memakai body 70D, yang dimana 70D ini adalah body bersensor non full frame atau APS-C. Nah, untuk Sobat GK yang di rumah punya 70D, 80D, atau bahkan 60D, atau yang seri 4 digit yaitu 1500, 1300, atau 1200, Sobat GK bisa memakai lensa L series tersebut. Nah, oke. Untuk L series ini F-nya 50 mili, F-nya 1,2. Wih, gede banget ya, gede banget. Jadi F-nya 1,2. Nah, keunggulan dari F1,2 dengan F1,4 itu apa sih sebetulnya? Nggak perlu bingung, nggak perlu ragu. Nanti kita akan bahas, kita akan kupas. Jadi perbedaan 50 mili F1,2 dengan 50 mili F1,4. Oke, nah yang pertama dari segi body 50 mili F1, F1,2 dengan F1,4. Nah, perbedaannya signifikan sekali. Nah, yang satu ini gede. Tanpa HUD sudah kelihatan ya perbedaannya. Ya, tanpa HUD bisa lihat kan. Jadi tanpa HUD itu 50 mili F1,4 dia fisiknya itu lebih kecil. Terus kalau yang 50 mili F1,2 dia fisiknya lebih gendut, terus lebih tinggi juga. Nah, kalau untuk 50 mili F1,4 dan 50 mili F1,2 perbedaannya ada di diafragma, terus kemudian ada di optik ya, ada di optik. Terus untuk perbedaan lagi yaitu dari segi motor. Nah, motor itu kalau yang 50 mili F1,2 lebih cepat daripada 50 mili F1,4. Nah, kalau yang L series itu kan L. Nah, kalau Sobat GK yang belum tahu arti L sebetulnya adalah luxury atau kemewahan. Jadi lensa gelang merah adalah lensa yang diproduksi oleh Canon, yang dimana dia mengutamakan kemewahan. Nah, kemewahan. Kalau yang ini dia ringnya emas, gold. Nah, ini kalau untuk melihat ini ring emas ini dia ada fitur yang namanya USM, ultrasonic motor. Tapi di L series ini pun USM-nya juga masih ada. Oke. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di live Gudang Kamera karena nanti sebentar lagi ada prakteknya ya. Oke. Nah, kita ngobrolin lagi ya. Yang pertama kita ngobrolin untuk 50 mili f1,2-nya. Oke, f51,2-nya ini kalau dipasang di body non full frame sama dengan 50 mili f1,4 USM, yaitu jadinya 80 mm. Bukan 50 ya, 80 mm. Nah, karena apa? Ada rumus crop factor namanya, yaitu dikalikan 1,6. Oke, dikalikan 1,6 yang dimana jadinya 50 ini jadinya 80 mili sama dengan 50 mili f1,4 yang USM. Nah, untuk 50 mili f1,2 ini itu titik terdekatnya yaitu 0,45 meter. Oke, ini ada ya. Kalau untuk hitungan feet 1,5 feet ya, 1,5 feet. Kalau untuk meternya dia 0,45. Jadi terdekatnya, jarak terdekatnya saya umpamanya motret dengan objeknya itu kurang lebih 0,45 meter. Jadi teman-teman harus paham, harus tahu. Jadi nggak bisa terlalu dekat banget gitu, nggak bisa. Jadi harus jaga jarak supaya apa? Bisa maksimal. Biasanya kalau untuk pengambilan itu mulai dari kepala sampai dada. Atau kalau kita bisa mundur sedikit lagi, itu bisa ngambil ya paha, kepala sampai dengan paha. Kalau ingin mundur lagi, ya bisa sampai kaki. Tapi nggak perlu khawatir. Lensa ini memang dikhususkan atau memang didesain untuk 50 mili kan didesain untuk portrait ya. Apalagi dengan ini f1,2 yang dimana f1,2 ini bisa mengisolasi objek dengan sangat bagus. Jadi belakangnya bisa blur atau bokeh.
Terus yang f1,2 nya kalau di objeknya dia bisa lebih tajam. Jadi seperti itu. Ya, kalau untuk beratnya sih dengan bodi 70D nggak terlalu berat juga kalau dipakai di 1DS, 1DX atau 1D Mark IV itu berat banget sih sebetulnya. Tapi kalau untuk di 70D nggak terlalu berat sih sebetulnya. Nah, beda lagi dengan 50 mili f1,4 yang USM. Nah, nanti akan saya tunjukkan 50 mili f1,4 USM-nya ya. Oke. Nah, kemudian kalau ini saya lepas, nah ini jadinya. Oke, saya lepas seperti ini jadinya tanpa hood ya. Jadi tanpa hood seperti ini. Oke. Dan di sini juga ada indikator yang mengenai distance atau jarak minimum fokus. Terus kemudian di sini ada AF, MF atau autofocus atau manual fokus. Nah, manual fokusnya di sini, autofokusnya di sini. Nah, terus kemudian ini ada distance atau jarak. Oke. Nah, sobat GK kalau nggak tahu, ini sebetulnya kolom ini fungsinya untuk apa sih? Ini untuk melihat jarak. Jadi kalau sorry, saya praktekin ya. Nah, ini bisa gerak sendiri. Nah, ini bisa nyari. Iya kan? Nah, kelihatan nggak ya? Oke. Kelihatan ya. Jadi kelihatan gerak-gerak ya. Nah, itu menunjukkan bahwa titik fokusnya nanti di atas dia akan menunjukkan jarak terdekat atau terjauhnya itu berapa meter atau berapa feet. Itu bisa dilihat di indikator yang ada di sini. Terus kalau untuk masalah coating, nah ini coatingnya kelihatan ya, pelanginya kelihatan ya, kelihatan nggak pelanginya. Nah, ini keistimewaan dari L series atau luxury. Coatingnya itu tebel banget, jadi hasilnya pasti lebih bagus dan nggak mungkin hasilnya kalau L series itu jelek. Oke. Nah, nanti penasaran, kita coba dulu ya. Oke. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai 50 mili f1,4. Oke. Jadi yang lebih ringan 50 mili f1,4. Oke. 50 mili f1,4 ini sama dengan 50 mili f1,2 sampai hari ini pun berdua ini masih diproduksi ya, sampai 2020 ini pun masih diproduksi. Jadi banyak juga rekan-rekan fotografer baik hobis maupun profesional yang menggunakan dua lensa ini. Jadi kalau lensa 50 mili f1,4 ini, nah ini wujudnya kecil, tetap dia ada di sini, jarak minimumnya sama 0,45 meter terdekatnya. Terus kemudian kalau untuk feetnya itu 1,5 feet. Kelihatan nggak ya? Oke, mungkin saya agak maju ya. Kelihatan nggak ya? Oke. Nah, jadi ada ini titik terdekatnya 0,45 meter dan feetnya itu 1,5 feet. Udah kelihatan ya. Sama, jadi kalau 50 mili f1,2 dengan 50 mili f1,4 itu yang membedakan adalah struktur lensa di dalamnya, struktur optik. Nah, kalau yang 50 mili yang 1,8 beda lagi, jauh, pasti jauh. Terus 50 mili f1,4 ini dia sudah dibekali oleh ultrasonic motor sama dengan yang ada di 50 mili L series yang f1,2. Itu juga di sini ada selektor untuk auto fokus dan manual fokus. Oke, kelihatan ya selektornya. Ya. Nah, dari segi body 50 mili f1,4 USM ini dia lebih kecil daripada 50 mili f1,2 L series. Terus untuk harganya ya terpautnya jauh. Kalau ini secondnya di gudang kamera kisaran 3 juta sekian. Kalau yang
50 mili f1,2 kisaran harga 14 sekian ya, 14 juta sekian. Jadi terpautnya jauh karena hasil yang didapat juga jauh. Jadi nggak perlu khawatir Sobat GK, kok kenapa sih 50 mili f1,2 harga lebih mahal dari 50 mili f1,4? Karena ya itu tadi struktur optiknya juga berbeda, material bahannya juga berbeda, terus kualitas optik sama coatingnya pun berbeda ya. Jadi memang harus diketahui gitu loh. Jadi memang harganya kalau 50 mili f1,2 memang lebih mahal karena 50 mili f1,2 lebih banyak dipakai. Oke. Ya. Oke, kita nanti sampai dengan jam 4 lebih ya, nanti lebih sedikit lah ya. Oke, nanti durasi kita sampai jam 4 lebih sedikit. Nah, itu tadi kan sudah kita introduction mengenai perbedaan atau kupas mengenai 50 mili f1,4 dengan 50 mili f1,2. Oke, nanti pas untuk prakteknya nanti saya jelasin nanti f1,2 gimana dan f1,4-nya itu gimana ya. Oke. Mungkin saya bisa coba dulu dengan f1,4 terlebih dahulu ya Sobat GK. Dan hasilnya itu gimana? Kita tetap menggunakan manual fokus, auto fokus dan manual mode. Nah, manual mode sama kita nggak pernah gunain aperture priority atau aperture priority atau shutter speed priority ya. Kita tetap M. 70D ini kategori 2 digit yang gimana dia full power untuk foto dan video. Dia sudah speknya sudah lumayan bagus sih, hampir mendekati dengan 6D pada full frame ya, cuman berbeda sensor. Oke, sekarang untuk mempersingkat waktu kita praktek aja dulu. Oke, terima kasih. Ayo praktek. Lebih enak, titik fokusnya kan banyak, jadi kita bisa merubah titik fokus melalui, nah ini tombol, jadi kita bisa rubah di sini kanan kiri atas bawah. Jadi kita nggak perlu recompose, jadi titik kita turun ke bawah ke atas gitu nggak perlu karena akan misfokus. Nah kalau untuk 70D atau kamera-kamera yang sekarang dengan titik fokus yang banyak, kita bisa improve untuk titik fokusnya kita pindah-pindah tanpa recompose. Kalau recompose kelemahannya itu pasti kita geser itu pasti agak sedikit nanti bleset lah ya fokusnya. Nah kalau untuk hasil 50 mili f1,4 seperti ini, kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak? Ya, ini 50 mili f1,4. Nah, dengan wajah pucatnya. Nah, ini blur belakang ya. Jadi blur belakangnya. Blur belakang. Tahu ya, saya zoom aja deh. Ini blur belakang. Ini f1,4. Belum nanti kalau kita pakai f1,2. Lebih dahsyat lagi. Nah, ini 50 mili f1,4. Oke, kalau dari kecepatan motornya 50 mili f1,4 ini saya rasa cepet banget sih sebetulnya. Dengan menggunakan f1,4 dan speednya 80 dengan tadi ISO kurang lebih sekitar 200, hasilnya juga cukup maksimal. Nah, itu tadi mengenai review singkat 50 mili f1,4. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan hasil 50 mili f1,2 yang dimana ini adalah luxury ya atau kemewahan f1,2. Nanti bisa dibandingkan hasilnya. Nah, bisa dibandingkan hasilnya ya. Kita pakai f1,2, kita tetap pakai manual mode. Nah, tanpa menggunakan aperture dan lain-lain itu
kita tetap manual mode. Oke. Ya, oke, tes lagi. Kita akan tes lagi ya. Oke. Nah, senyum dong. Oke. Oke. Yeay. Oke. Nah, lagi Jeng. Lagi kayak gitu tadi tangannya dia. Oke. Terus tak close up lagi. Nah, ini saya pakai extreme close up, jadi mulai kepala sampai leher ya. Jadi supaya sobat kita tahu bentuk blurnya atau bokehnya itu gimana. Oke. Jadi ini tadi settingan kamera sama, yaitu ISO apa namanya, ISO kurang lebih sekitar 100 sampai 125, speednya kurang lebih sekitar 125 sampai 80 karena 125 sampai 250 karena saya menggunakan f1,2. Nah, ini untuk hasilnya, ini lensanya yang bagus atau ceweknya yang cantik? Oh, lensanya ya, kalau modelnya nggak cantik ya. Oke, nah ini saya menggunakan tetap sama, yaitu 70D, sama seperti tadi yang saya coba 50mm f1,4 sama menggunakan 70D. Nah, untuk hasilnya, nah ini sama 70D sama. Nah ini ya. Nah ini untuk hasil reviewnya 50mm f1,2 lebih dahsyat. Nah ini saya taruh di extreme close up. Nah ini extreme close up, jadi dia agak manyun gitu. Jadi ini extreme close up, belakangnya blur, bokeh ya. Apalagi kalau ini dibuat motret suasana malam hari, motret model atau portrait, di belakangnya ada lampu-lampu malam gitu, wah top banget pasti. Lampu-lampunya bisa bulat-bulat gitu. Nah ini gaya Teletubbies dari segi mata. Nah ini. Terus kalau untuk, nah ini sepeda motor yang akan lewat, ini nggak kelihatan, udah hilang. Jadi yang hanya kelihatan hanya lampu depannya aja. Nah ini. Oke. Nah kalau untuk hasilnya ini, jadi blur yang 50mm f1,2 dia lebih smooth, lebih halus banget ya. Kalau yang 50mm f1,4 ini dia agak sedikit terang ya, maksudnya lebih tajam sedikit. Kalau yang ini udah hilang, nggak karu-karuan udah hilangnya karena f1,2. Jadi seperti itu. Nah sekarang saya akan tes di bawah, maksudnya tadi kan extreme close up aja. Kita akan mengambil jarak yang agak jauh dengan menggunakan 50mm f1,2. Oke, lagi Bajen. Oke, ya sekarang saya pakai 50mm f1,4 nya ya. Dengan settingan yang sama. Oke. 1, 2.
Oke, 1 2. Oke, dapat. Bentar. Nah, ini. Nah, 50 mili f1,2 saya compare hasilnya dengan 50 mili f1,4. Perbedaannya nih. Kelihatan kan? Warnanya enak mana? Nah, kalau warnanya enak mana tergantung dari kesukaan atau kebutuhan masing-masing. Tapi kalau untuk blurnya jelas beda. Blurnya jelas beda. Oke. Jadi memang perbedaannya, kalau yang ini cenderung lebih smooth atau soft. Kalau yang ini agak kontras. 50 mili f1,4 dia agak kontras. 50 mili f1,2 dia agak sedikit soft. Nah, itu tadi. Nanti selanjutnya akan saya upload foto-foto hasil komparasi dari 50 mili f1,2 dengan 50 mili f1,4. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan yang mungkin bisa menyinggung Sobat GK yang ada di live pada sore hari ini. Oke, terima kasih banyak. Tetap semangat dan salam jepret.